Kemudian kita lanjut lagi dengan groove weld, ya, groove weld. Yaitu perbedaan yang pertama kita harus tahu perbedaan antara weld layer, ya, weld layer versus weld pass, ya, weld pass atau weld batch. Nah, di sini masih banyak orang yang bingung, ya. Di sini masih banyak orang yang bingung atau masih banyak orang yang ambigu, ya, antara yang mana layer, yang mana pass. Nah, sekali lagi di sini masih banyak orang yang ambigu antara yang mana layer dan yang mana pass. Nah, di sini ini seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama ini adalah akar dari pengelasan. Nah, jadi ini semua adalah hasil pengelasan yang sudah tersambung dengan base metal 1 dengan base metal 2, ya. Jadi di sini sudah tersambung antara base metal yang 1 dan base metal yang 2. Nah, jadi di sini adalah tahapannya, ya, atau welding sequence atau urutan pengelasannya, ya. Welding sequence atau urutan pengelasan. Nah, yang pertama ini adalah rootnya, ya. Yang pertama adalah rootnya atau akar pengelasan. Dia masih sekali, ya. Dia masih sekali las, ya. Maka ini disebut dengan layer 1 atau satu layer, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hot pass, ya, atau lapisan, ya. Lapisan ini bertujuan untuk menambah, ya, menambah apabila yang pertama rootnya tidak tembus, ya, rootnya tidak tembus atau akarnya tidak tembus, ya. Kalau tadi yang kita sebutkan, kalau dia tidak tembus, ya, itu namanya partial penetration atau penetrasinya hanya sebagian, tidak sampai ke bagian akarnya. Nah, yang ini, ya, yang ini disebut dengan layer kedua, ya. Ini disebut dengan layer kedua. Nah, kemudian yang mana sih yang layer ketiga? Ya, layer ketiga ini adalah pas, ya, pas yang ketiga dan pas yang keempat. Jadi di sini tergantung dengan ketebalan, ya. Tergantung dengan ketebalan materialnya. Ya, makanya kalau kita lihat di sini sampai 6 layer, ya, sampai dengan 6 layer. Kalau misalnya dia 10 mili atau 12 mili, ini tidak sampai 6 layer, ya. Karena semakin banyak pasnya atau semakin banyak layernya, maka, ya, kalau ini semakin banyak layernya, maka yang terjadi adalah distorsinya semakin besar, ya. Distorsinya semakin besar. Distorsi, ya. Distorsinya akan besar atau heat inputnya semakin tinggi, ya. Heat input yang dibutuhkan juga akan tinggi, ya. Nah, layer ketiga ini, ya, itu merupakan pas ketiga dan pas keempat, ya. Pas ketiga dengan pas keempat. Nah, kemudian naik lagi ke layer keempat. Layer keempat itu adalah pas kelima dan pas keenam. Itu disebut dengan layer keenam. Nah, kemudian layer kelima itu disebut, ya, pas ketujuh dan pas ke-8, ya, merupakan layer ke-5, ya, atau lapisan kelima, ya, layer atau lapisan. Nah, kemudian layer ke-6, ya, karena bentuk joinannya ya, pastinya ini kan tidak sama, ya. Pastinya akan tidak sama dari masing-masing layernya, ya. Pastinya akan tidak sama. Karena di sini akan semakin joinannya akan semakin melebar, ya. Jadi tidak cukup hanya 2, ya, ataupun tergantung dengan elektrodanya, ya. Tergantung dengan elektrodanya. Jadi ini tergantung dengan elektroda. Kalau dia semakin kecil elektrodanya atau diameter elektrodanya semakin kecil, maka memungkinkan, ya, memungkinkan akan terjadi banyak pas. Bisa jadi ini bagian lapisan air ini atau layer ke-6 ini, ya, atau layer ke-6 ini bisa jadi 4 pas. Ya, bisa jadi 4 pas, bisa jadi 5 pas, tergantung dari diameter elektrodanya, ya.
Jadi ini pemilihan, dari sekali lagi pemilihan dari pas ini tergantung dengan diameter elektroda satu, ya, diameter elektroda, kemudian dengan thickness material atau thickness base metal atau parent metal. Oke, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Tadi sudah kita jelaskan butt weld ya, dari sisi tubelannya ya, dari sisi tubelan. Nah, bagaimana sih yang tubelan? Ini nih, ini yang disebut dengan tubelan. Ya. Ini disebut dengan tubelan. Nah, kalau kita lihat tubelan itu adalah bahwasanya dia tidak menyatu ya, dia tidak menyatu dengan base metal, tapi dia hanya timbul ya, ibaratnya gantung antara weld metalnya ya, weld metal yang ini dengan base metalnya, jadi dia gantung ya, ini gantung. Jadi ini disebut dengan pur atau buruk ya, buruk. Nah, kemudian dapat dilihat dari sisi derajatisasi ya, bahwa dia akan terlihat naik ya, kan dia akan terlihat condong naik, dan tingginya dan eksesifnya juga akan tinggi ya, atau reinforcementnya akan tinggi, misalnya sampai 6 mili atau misalnya 5 mili, 6 mili, 7 mili, bahkan sampai di atas ya. Itu namanya poor atau buruk ya, jadi ini tidak direkomendasikan. Nah, kemudian yang idealnya yang mana sih? Nah, yang ini nih, ini yang ideal ya. Bahwasanya kalau kita lihat ya, ini sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali antara derajatnya ya. Oh, di sini terlihat bahwa tubelannya tersambung dengan baik ya. Jadi di sini sisi sisi las-lasannya ini, weld metalnya, weld poolnya bersatu, berpadu dengan weld metalnya ya, berpadu dengan sisi weld metalnya. Kalau di sini ya, nah ini juga dapat dilihat dari ketinggiannya ya, ketinggiannya. Jadi kalau dia semakin tinggi itu disebut dengan pur to weld ya, semakin tinggi dia itu disebut dengan pur. Tapi kalau dia batas maksimumnya masih 3 mili atau 4 mili, itu masih bisa diterima ya. Nah, ya kalau yang tadi kita bahas tentang V-groove ya, kalau yang tadi kita bahas tentang V-groove, sekarang kita beralih ke fillet weld atau T-joint ya. Fillet weld atau T-joint. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari fillet weld ya, atau T-joint ya. Ini sudah dilas ya, ini sudah dilas. Nah, ini adalah hasil dari las-lasannya. Ya, ini sudah dilas ya. Nah, di sini ada yang namanya leg length ya. Leg length atau panjang kakinya ya, atau panjang kakinya. Jadi ini leg length-nya ini ada dua ya. Leg length-nya ini ada dua. Nah, leg length dari sini ke sini ya, itu disebut dengan leg length horizontal. Ya, ini disebut dengan horizontal. Nah, leg length yang dari sini, dari atas ini dari bawah ini ke sini, ini disebut dengan leg length vertikal. Ya, jadi ada dua leg length. Yang pertama adalah yang leg length yang horizontal, yang kedua adalah yang vertikal ya. Yang kedua adalah vertikal. Nah, kemudian yang desain true thickness-nya adalah desain true thickness-nya aktual ya. Desain true thickness dengan aktual. Nah, kalau desain true thickness itu ini adalah tanpa ketinggian dari weld metalnya atau las-lasannya ya. Jadi itu adalah masih desain awalnya ya, itu masih desain awalnya ya, desain awal. Nah, kalau dia aktual ya, aktual
ini sudah termasuk dengan penetrasinya atau kedalaman penetrasi atau sejauh mana las-lasan itu tembus sampai ke dalam base metal, ya, sampai dengan ujung, ya, sampai dengan ujung atau tingginya, sampai di sini nih. Nah, itu disebut dengan actual truth thickness, ya. Itu disebut dengan actual truth thickness. Nah, itulah merupakan penjelasan dari fillet weld. Nah, ini merupakan profile atau bentuk fillet weld. Nah, yang pertama ada yang namanya miter fillet, ya, di mana las-lasannya nanti berbentuk seperti ini. Jadi yang ideal itu begini, ya. Yang ideal itu begini. Nah, bahwasanya leg lengthnya sama, ya, bahwa leg lengthnya sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah convex atau cembung, ya. Kalau kita lihat, ya, mengapa dicembung, karena bentuk hasil lasannya bisa cembung seperti ini nih, ya, bisa cembung. Dan ini kalau cembung ini pasti ditandai dengan eksesif, ya. Ini pasti dengan ditandai ataupun diidentifikasi dengan eksesif weld metal. Nah, kemudian ada yang namanya concave atau cekung, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jikalau misalnya ditemukan yang namanya concave fillet ini, ya, kalau ditemukan seperti ini, maka ini dapat menginisiasi, ya, yang namanya fatigue, ya. Ini akan menginisiasi fatigue atau bisa terjadi yang namanya fatigue, ya. Fatigue itu artinya lelah. Karena dia lelah, maka dia akan fraktur atau patah. Nah, makanya bentuk ideal, makanya dalam pengelasan fillet ataupun T-joint, bentuk yang idealnya adalah miter fillet seperti ini yang ditunjukkan pada gambar pertama ini, ya.